Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Ramadhan Immanuel Ciputra pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sebut di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga yang telah berjanji akan selalu menyertai kami, melindungi kami dan memberkati kehidupan kami. Bapa, hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat sampaikan kepadamu. Ini kami anak-anak muda datang ke hadiratmu pada siang hari ini Bapa. Kami ingin memuji dan muliakan Engkau. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman, kasih dan pengharapan kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Julius Parapat pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu dan mengurapinya dengan urapan yang baru sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah pada siang hari ini Bapa. Baik worship leader, singer, para pemain musik, teknisi, asal dan semua tanpa terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Dan berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya, Dia Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari pagi hari ini, siang hari ini saudara, kita membawa kehidupan kita semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Panggil namanya Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
pujian ini, nyanyikan kebaikan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Pribadi yang lain yang kami sembah selain Engkau, Yesus. Semua pujian. Mari angkat tangan tinggi, saudara, katakan, ku mau memuji. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Melawat setiap kami siang hari ini, Bapa. Kau yang layak. Yes, Lord. Kemuliaan. Yes. Lebih lagi katakan, ku mau memuji. Ku mau memuji-Mu. Saya mau semua yang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia. Sembah
Tuhan, karena kami memiliki Engkau, Allah yang menjadi dasar untuk kami tetap bisa maju dalam keadaan ini, tetap bisa naik, tetap bisa menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang melihat Tuhan dalam hidup kami. Hari ini ya Bapa, kerinduan kami, buatlah kebangunan rohani terjadi di hidup kami siang ini. Lawat kami semua ya Tuhan, dapatkan kami satu persatu. Dan buatlah siang ini menjadi siang yang berbahagia oleh karena kami mendengarkan firman Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata kepada kami, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami aminkan doa yang kami naikkan mengawali setiap firman yang akan kami dengar. Semua kita yang percaya, jemaat GBI Rem bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Tema khotbah saya adalah dasar hidup yang kuat. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Dasar hidup yang kuat harus kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita belajar tentang bagian ini, maka bagian ini mengajarkan satu tema yang besar yang mendorong kita mendirikan dasar yang kuat di atas hidup yang bijaksana. Yang penting dari semua yang kita lakukan adalah bijaksana, Bapak Ibu. Sehingga inilah yang diminta oleh Musa ketika dia berkata di dalam jeritannya, dia mengatakan, ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Betapa pentingnya Bapak Ibu menjadi bijaksana untuk menjalani hidup. Kita tidak boleh asal-asalan dalam menjalani hidup ini, kita perlu bijaksana dalam menjalaninya. Kenapa Musa berkata, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku beroleh hati yang bijaksana, supaya kita mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Musalah yang berteriak kepada Tuhan, sesungguhnya ya Tuhan, hidup kami adalah 70 sampai 80 tahun saja dan selebihnya adalah penderitaan. Tahukah Bapak Ibu siapakah Musa? Musa itu adalah orang yang menulis 5 kitab pertama dalam perjanjian lama. Dia yang menulis usia Adam sampai 900. Dia yang menulis usia Metusalah, jadi orang yang paling tertua di dunia, 960 sekian. Dengan tangannya dia menuliskan umur-umur manusia yang begitu panjang tadinya. Tetapi ketika dia ada di titik itu, di dalam Mazmur 90, dia melihat betapa terjadi kemerosotan dalam hidup manusia. Manusia akhirnya memiliki hidup yang singkat dan begitu singkat. Sehingga dalam Ayub 14 ayat 1, Ayub pernah mengatakan, adapun manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Dari ayat ini kita mengerti bahwa betapa singkatnya hidup itu. Kalau Bapak Ibu baca di sepanjang kitab Mazmur, pemazmur yang adalah Daud seringkali memaknai hidup itu dengan begitu teliti dan cermat. Pemazmur berkata, hidup manusia itu bagaikan bayang-bayang yang berlalu. Kalau Bapak Ibu lihat bayangan, yang Bapak Ibu bisa lihat, sebentar saja bayangan ini bisa hilang. Demikianlah hidup manusia seperti bayangan.
Lalu kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yakobus, Yakobus berkata hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Betapa singkatnya hidup manusia. Sehingga kalau Ayub 14 ayat 1 berkata manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya, maka manusia dikatakan dan akhirnya manusia penuh kegelisahan. Siapa yang tidak gelisah akan kematiannya? Semua kita menggelisahkan hal itu. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu sekalian, coba saya tanya. Mana lebih enak, Tuhan memberitahu kapan kita mati atau Tuhan tidak memberitahu kapan kita mati? Lebih enak dikasih tahu atau lebih enak kita nggak tahu apa-apa? Udah, kalau mati ya mati aja lah gitu ya. Ya. Kalau Tuhan kasih tahu misalnya, wah hari ini, tanggal ini, jam ini kamu mati ketabrak mobil di depan rumah. Saya rasa kalau memang begitu, kematian itu bukan hanya bicara tentang kedaulatan Tuhan jadinya, tetapi juga ada kedaulatan manusia. Karena kalau kita tahu kita mati ketabrak mobil di depan rumah, kita nggak akan keluar rumah, Bapak Ibu. Artinya kita ngeles dari kematian bisa. Cuma masalahnya kematian itu adalah merupakan sebuah misteri. Tidak ada yang bisa tahu sehingga manusia dikatakan gelisah. Tapi syukur kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang hebat. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya kegelisahan manusia itu dijawab oleh Yesus. Sehingga maka benarlah ketika Paulus berkata hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena memang untung mati di dalam Yesus. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan hidup sesudah mati. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalimatnya ia sudah mati, sudah. Dan ini yang menjadi makna yang paling besar dalam hidup orang percaya. Bahwa dalam Yesus kita masih memiliki hari esok sesudah kematian kita. Sehingga pantas kalau Paulus berkata, ya untungku besar sekalipun aku mengalami kematian. Hal ini tidak bisa dimaknai oleh agama manapun. Sehingga orang Kristen tidak takut mati lagi. Tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu gelisah lagi. Kenapa? Yesus sudah menjawab kegelisahan kita. Nah, hidup yang bijaksana itu bukan hanya mengerti makna hidup Bapak Ibu. Tetapi juga membangun hidup di atas dasar apa? Rupanya hidup yang bijaksana itu adalah hidup yang membangun hidup di atas dasar yang terbuat dari batu. Seperti kata dua macam dasar ini. Kalimatnya dikatakan demikian di dalam Alkitab. Di ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini hal yang pertama. Jadi orang yang harus mendirikan rumahmu di atas dasar yang terbuat dari batu, kalau engkau mau disebut bijaksana. Waktu saya pelajari perikop ini, saya baru temukan kenapa rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari batu adalah rumah yang tidak gampang hancur dan rubuh. Ketika angin, badai, banjir bahkan melanda rumah itu. Baru saya ketahui, rupanya batu itu berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dikatakan demikian. Kisah 4 ayat 11. Yesus adalah batu. Pantas rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari batu ini adalah rumah yang tidak gampang rubuh, tidak gampang hancur karena dibuat di atas dasar yang adalah Tuhan itu sendiri. Kalau hidupmu dibangun di atas dasar yang adalah Tuhan itu sendiri, saya angkat jempol untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Karena tidak ada dasar yang paling kuat selain dari dasar ini. Bangun hidupmu di atas dasar yang adalah Tuhan. Jadi orang tua yang mulai membangun dasar ini dalam hidup anak-anakmu. Selamanya Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya.
Ada banyak keinginan-keinginan yang bisa menghancurkan hidup banyak orang percaya. Tapi kalau kita sudah meletakkan dasar, bahkan dalam hidup anak kita, betapa senangnya kita ketika melihat mereka kokoh dalam iman mereka. Dan ini dimulai dari sekarang ketika engkau mau membangunnya. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu anakmu, ya kalau dibilang di gereja tua CD, jangan tunggu anakmu nanti baptis selam, jangan tunggu anakmu nanti bisa ke gereja sendiri, jangan. Di rumah engkau sudah harus bisa cerita tentang Tuhan. Engkau harus sudah bisa ajarin anakmu tentang makna Tuhan dalam hidup. Dan engkau harus melakukannya terus menerus. Alkitab berkata berulang-ulang. Sampai engkau melihat anakmu memiliki iman yang begitu kokoh dan berdasar. Saya mulai doa pagi tiap jam 5 itu sejak anak saya kecil, Bapak Ibu. Dan kami doa malam setiap jam 9. Kalau saya tidak di rumah, saya tahu tiap jam 9 sekalipun saya sedang pelayanan, sedang di jalan, saya harus berhenti dulu untuk berdoa. Karena saya tahu orang rumah berdoa. Dan ini dulu saya mulai bukan pada waktu saya berkeluarga, tapi pada waktu saya pacaran. Saya bilang sama pacar saya, kita harus punya jam terbang ya. Loh, jam terbang apa? Emangnya kamu artis? Bukan, kita punya jam doa. Kita harus ketemu di udara tiap malam. Maksudnya iya, kita punya waktu doa. Jam 10. Jadi kebiasaan itu sudah saya mulai dari sejak pacaran. Lalu ketika menikah, ya, tambah doa pagi, jam 5. Pagi-pagi benar kami sudah bangun, lalu kami bergandengan tangan, lalu kami berdoa dan saat teduh. Dari anak saya kecil. Dan tiap pagi kami selalu menyanyikan lagu hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Saya mau tanamkan dasar dalam pikiran dan hati anak saya bahwa dalam hidup ini ada 3 pribadi yang harus kita hormati. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ketika dari sejak kecil saya meletakkan dasar itu sampai hari ini, saya tidak perlu lagi mengajarkan mereka dengan begitu kuatnya karena mereka sudah ngerti sendiri. Kalau ada apa-apa, mereka selalu cerita, "Pak, doain aku." Kalau ada masalah, mereka selalu bilang, "Pak, bantu dalam doa." Ya. Kemarin, Bapak Ibu, doa saya dijawab Tuhan. Satu kali saya diundang khotbah di Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Ibadah Natal. Ya. Waktu saya terima jadwal itu, saya agak minder gitu ya. Karena saya bukan lulusan UI. Kalau ditanya, "Bapak UI?" Ya bukan, IU. Saya malah kebalikannya. Tapi waktu itu saya juga heran ya. Saya tanya sama panitianya, "Kenapa saya diundang? Kan saya bukan punya alma mater UI. Biasanya pendeta yang khotbah nih lulusan dari fakultas mana gitu." "Enggak Pak, kami undang Bapak." Ya. Akhirnya saya datang. Di situ saya ketemu orang UI semua. Lalu kalau orang tanya, "Bapak lulusan mana?" "Saya lulusan teologi." "Oh, di UI ada fakultas teologi ya?" Saya bilang, "Alumni sih alumni, kagak ada di UI lulusan apa fakultas teologi." "Loh, terus Bapak bukan lulusan UI?" "Bukan." Tapi waktu saya ibadah itu saya doa, "Tuhan, kalau boleh, kalau saya IU, anak saya nanti kalau boleh UI, Tuhan." Kemarin saudara, anak saya yang laki-laki itu dia punya apa? Kalau dia punya sesuatu yang diimpikan, itu dia perjuangkan dengan kuat, saudara. Satu kali dia sudah terbiasa sekolah di penabur dari TK, SD, SMP. Saya mau masukin SMA lagi penabur. Tiba-tiba dia bilang begini, "Pak, aku mau masuk SMA 68. "Loh, kamu mau masuk negeri nak?" "Iya. Ini papa udah siap daftarin kamu ke SMA penabur loh. Tempat kakak di Pasar Baru, di pintu air." "Ah enggak, aku mau di 68 saja karena sohib-sohibku, sahabat-sahabatku masuk ke sana semua kebanyakan. Supaya aku banyak temennya Pak." "Terus apa kabar kamu nanti kalau di sana agamanya?" "Ah udahlah, pokoknya aku mau berusaha." "Terus
Kan kamu di penabur juga kadang 10 besar aja yang terakhir, saya bilang. Bisa Pak, aku mau belajar. Dia belajar sambil main game. Bapak Ibu. Anak penabur itu kalau main game, ya saya nggak tahu anak-anak sekarang ya. Itu kalau main game, main sama teman-temannya di rumah masing-masing. Itu ada suaranya, ayo lo pen, tembak pen. Nih gue kasih senjata, tembak pen, awas gitu. Waktu saya dengar itu katanya mau masuk negeri. Saya langsung buka kamarnya, langsung bilang, Pan, taruh itu handphone. Aduh Pak, sorry Pak. Ya, sini Papa, simpen handphonenya. Sampai kapan? Sampai kamu ujian. Ya Papa, janganlah Pak. Aku janji deh, aku bisa atur waktu antara belajar dan main game. Akhirnya saya bilang, ya sudah. Kalau Papa lihat kebanyakan gamenya, Papa ambil handphonenya. Iya Pak. Oh dia belajar Bapak Ibu. Waktu lulusan, saya kaget. Dia datang kepada saya, Pak, nemku tinggi. Loh, berapa nem kamu? 95. Hah? Coba lihat dulu, jangan sampai itu Melvin yang lain. Papa gimana sih? Aku kan udah belajar. Coba lihat. Saya lihat memang benar anak saya. Kamu hebat, nah ayo masuk ke negeri, Papa antar. Ya. Nah itu sebelum pandemi. Syukur sebelum pandemi dia pilih negeri. Coba kalau sebelum pandemi dia pilih penabur. Astaga. Saya tanya tetangga saya yang satu kelas dengan anak saya. Dia masuk ke penabur. Pak gimana bayaran sekolahnya? Aduh Pak sama online sama ketatap muka. Sama aja katanya. Emang penabur ya. Nabur uangnya banyak katanya. Dan itu memang saya tahu Bapak Ibu. Tapi anak saya gak bayar sepeser pun. Ya. Lalu kemudian di SMA dia bilang gini, Pak aku mau masuk UI. Waktu dia bilang UI, itu pas jam 9. Saya bilang, kenapa bisa pas ya dengan doa Papa? Emang kenapa? Dulu saya berdiri, lalu saya bilang, ceritanya begini. Wah kayak cerita misteri aja gitu ya. Terus dia dengerin aja. Papa pernah berdoa di kumpulan Natal Ikatan Alumni. Papa sendiri gak tahu kenapa Papa bisa diundang di situ. Oh ya? Ya sudah Pak. Oh dia belajar. Terus satu kali sesudah lulus di SMA 68, dia bilang begini, Pak aku mau tes di UI. Antar aku. Wah waktu dia bilang begitu, saya bilang sama istri saya, pasukan ikut semua. Akhirnya saya, istri saya, anak saya yang perempuan yang sudah semester 5 ikut. Kami bangun jam 4 pagi, kami ke UI untuk tes UTBK anak saya. Wah dalam hati saya seperti berjalan di jalan Tuhan. Saya antar ke Depok. Di Depok itu banyak bapak-bapak yang antar. Semua menyombongkan anaknya masing-masing. Wah kalau anak saya begini bapak itu, kalau anak saya begini, kalau anak saya begitu. Saya cuma diam saja, kalau anak bapak. Anak saya beda dari anak-anak bapak-bapak. Loh kenapa? Dia kalau punya keinginan pasti bisa. Oh ya? Iya. Dan kemarin hasil kelulusannya, dia lulus diterima di UI loh. Nah waktu saya dengar begitu, saya langsung bilang, Pen, piala kemenangan sudah banyak dikasih ke kamu. Kamu harus terus dapatkan piala kemenangan itu. Saya berdoa untuk anak-anak bapak ibu juga. Supaya bapak ibu juga mendapatkan anak-anak yang dikasih karuniai. Bukan karena anak pendeta. Sama. Anak pendeta dengan anak pengusaha, anak bapak ibu biasa sama. Yang penting dasar apa yang kita dirikan dalam hidup mereka. Waktu saya tanya, kamu punya dasar apa berharap masuk UI? Dia bilang, cuma punya Tuhan aja. Ya, modalnya cuma Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan dasar hidup yang engkau bangun hari ini. Kalau dasarmu terbuat dari batu, amanlah engkau. Karena itu gambaran dasar yang adalah Tuhan itu sendiri. Engkau gak akan sering cekcok dengan istrimu hanya karena perkara sepele. Karena engkau tahu kita ada berdiri di dasar yang sama. Dasar yang dikatakan Yesus adalah batu. Jesus is the rock. Jangan dirikan bangunan hidupmu di atas dasar yang lain. Karena dasar ini menjelaskan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, kita nggak akan bisa dihancurkan oleh keadaan.
pandemi ini bisa kita jalani dari awal sampai hari ini, toh nyata-nyata kita punya Tuhan yang hebat yang memelihara kita. Sesusah-susahnya kita kan, kita masih bisa makan bakso pagi hari, rendang siang hari, apalagi? Iya, babi rica malam hari. Walaupun bakso dan rendangnya dalam bentuk mie instan. Maksudnya Indomie bakso, Indomie rendang gitu. Selebihnya kalau ada rica ya makan juga. Iya, walaupun Indomie kan, saya sering kalau masak Indomie, istri saya nyanyi Indomie. Seleraku, ayo makan gitu. Yang penting makan, itu pun juga pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sesusah-susahnya kita masih punya Tuhan dalam hidup ini. Kita punya Yesus dan Juru Selamat dalam keadaan sulit kita. Sekarang Bapak Ibu, saya tadi pagi khotbah di gereja Batak Karo, Protestan Indonesia. Bayangkan, ya, saya nggak boleh sembarangan khotbah di gereja Batak Karo itu. Gak bisa jalan-jalan begini, saudara-saudara. Hari ini kita bersyukur Tuhan mengasihi kita, gak bisa. Harus tetap di mimbar. Gitu. Lalu waktu saya khotbah di situ, saya dapat ayat bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan cara yang ajaib. Dia banyak membuat hal-hal yang besar tanpa kita pahami sebelumnya. Dia Tuhan yang terlalu hebat dalam segala perkara, sehingga kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, inilah anugerah yang kita terima yang begitu luar biasa. Tidak semua orang bisa menerima anugerah ini. Bapak, Ibu dan saya menerimanya. Bapak Ibu boleh mengalami susah, bangkrut pada waktu pandemi ini. Engkau boleh mengalami kesulitan ekonomi pada pandemi ini. Engkau boleh mengalami apa yang namanya susah, yang sesusah-susahnya. Tapi kalau kita masih punya Tuhan, kita masih bisa melihat terobosan, Bapak Ibu. Kita akan tetap bisa maju, kita akan tetap bisa naik, kita akan tetap bisa direncanakan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan nyata-nyata sepanjang waktu, beberapa waktu ini ketika pemulihan demi pemulihan terjadi dalam pandemi, kita kembali naik. Rezeki kita kembali direncanakan Tuhan satu persatu. Kita melihat di meja kerja kita ada terobosan-terobosan. Kita melihat dalam keluarga kita ada kegerakan yang baru. Kita dibangun di atas dasar yang awalnya Tuhan suruh kita kembali ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah, bangun dasarmu di rumah masing-masing. Dan berbahagialah Bapak, Ibu dan saya yang sudah membangunnya dari sejak awal pandemi ini. Ketika orang yang tadinya tidak sungguh-sungguh akhirnya jadi sungguh-sungguh. Ketika kita jadi orang yang selalu minta dihormati, pakai baju pangkat, yang selalu dilihat orang langsung hormat gitu ya. Tuhan suruh kita pakai baju rumah. Pulang ke rumah, pakai baju yang sama dengan orang-orang rumah. Baju rumah itu Bapak Ibu, baju yang gak ada pangkatnya, gak ada atributnya. Orang kalau lihat kita gak langsung hormat, tapi kalau kita pakai pangkat, pakai seragam, orang bisa tahu siapa kita. Tapi baju rumah itu menjelaskan baju biasa. Artinya sebetulnya kita perlu kembali ke hal-hal yang biasa tapi luar biasa. Dekat orang rumah tuh biasa. Tapi yang luar biasa adalah kalau kita sama-sama terus dengan mereka. Kadang baju rumah itu malah yang bolong-bolong yang lebih enak untuk dipakai. Ya kan? Bapak Ibu adalah orangnya. Ya, ada teman saya tuh kalau pakai baju rumah dia maunya baju Bali yang tipis tuh yang gambar leak. Karena itu baju paling tipis di dunia. Kata orang Jawa, isisnya bukan main gitu ya. Jadi pakai baju tuh nggak mau yang gerah-gerah. Nah, baju rumah itu adalah baju yang dimana kita bisa menyatu dengan orang rumah dengan begitu akrabnya. Tidak ada beda, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan di situ. Kita jadi satu di dalam rumah. Akhirnya suami yang tadinya tidak pernah baca Alkitab, berdiri baca Alkitab. Istrinya bilang, "Pak, rupanya kamu bisa juga ya baca Alkitab." Ya bisa lah. Emangnya kalau baca Alkitab harus bilang-bilang sama mama? Nah, padahal orang yang ngeles tuh ya paling enggak harus bilang gitu dulu. "Pak, kamu bisa juga ya berdoa ya?" Ya iyalah. Namanya juga papa. Ya. Suami berdoa, suami yang tadinya tidak bisa main gitar, belajar main gitar. Sampai saya ngajarin tetangga tuh main gitar supaya dia bisa naikkan pujian. "Bapak terima kasih." Cuma mau belajar itu aja.
Karena kuncinya itu yang paling gampang. Tapi waktu saya belajar gitar Pak, itu lagu yang paling susah untuk saya iringin. Tapi akhirnya waktu dia bisa, itu tiap hari saya selalu dengar dia nyanyi lagu Bapa terima kasih. Saya bilang, aduh terima kasihnya sampai di sini. Ya. Dan akhirnya saya bilang, Pak ganti lagu, saya ajarin lagi lagu yang lain gitu. Sekarang dia udah bisa banyak lagu. Orang-orang hebat lahir dalam kesulitan pandemi ini. Kalau dia melihat Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sehingga mari dirikan dasar hidupmu di atas dasar yang terbuat dari batu ini. Yesus itu adalah batu. Lalu orang bijaksana adalah orang yang tidak mendirikan bangunan hidupnya di atas dasar yang seperti rumah yang didirikan di atas dasar yang dari pasir. Bapak Ibu coba perhatikan bagian firman Tuhan ini. Dikatakan pada ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu perhatikan, sangat berbeda rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari batu dengan rumah yang didirikan di atas dasar yang terbuat dari pasir. Ketika angin dan ketika turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kenapa rumah ini bisa begitu hancur dan begitu cepat dan gampang rusak ketika banjir, hujan, angin melanda rumah itu? Baru saya tahu. Rupanya pasir itu berbicara tentang kekuatan manusia itu sendiri. Coba kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 17. Kejadian 22 ayat 17 berkata, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, dia mengatakan hal ini. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Garis bawahi, aku akan menjadikan keturunanmu seperti pasir. Pantas rumah yang didirikan di atas dasar yang dari pasir adalah rumah yang gampang rubuh. Rumah yang dikatakan waktu hujan melanda rumah itu, waktu banjir melanda rumah itu, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini gak main-main Bapak Ibu. Ini adalah gambaran seseorang yang membangun rumah hidupnya di atas dasar yang adalah kekuatan manusia itu sendiri. Jangan bangun hidupmu di atas dasar yang adalah kekuatan manusia. Bangun hidupmu di atas dasar yang adalah Tuhan itu sendiri. Kalau engkau bangun hidupmu di atas dasar kekuatan manusia, engkau dikecewakan sedikit, engkau langsung balas. Saya selalu bilang kepada banyak orang, kalau kita kecewa, jangan fokus kepada balas dendam. Fokus kepada kesembuhan diri. Kadangkala kita nggak bisa sembuh dari sakit hati, sembuh dari kebencian, karena kita nggak fokus terhadap bagaimana menyembuhkan hati ini. Hati itu pusat kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, jika engkau benci, maka benci itu adalah merupakan sebuah beban yang berat, yang tidak gampang untuk dipikul. Coba cek, pernahkah saudara benci kepada orang? Pernahkah saudara memiliki kepahitan kepada seseorang? Itu adalah beban yang tidak ringan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, kapan kebahagiaan itu hilang dalam hidup kita? Kebahagiaan kita bisa hilang saat kita membenci orang lain. Sehingga jangan pernah membenci orang lain. Itu sama seperti engkau mematikan tombol on dalam kebahagiaanmu. Jangan, kita bukan orang yang seperti itu. Biar terus tombol kebahagiaan itu menyala. Karena kita adalah orang yang harus tetap bahagia apapun yang terjadi. Sehingga kalau engkau mengalami rasa kecewa, engkau mengalami rasa disakiti, dikecewakan, tetaplah berbuat baik. Selalu saya katakan kebaikan itu adalah investasi yang tidak pernah gagal. Kalau engkau tetap baik satu kali, bagaikan orang yang menabung, Tuhan berkata, aku mendaftarkannya, aku menaruhnya dalam kirbatku, sampai satu ketika aku mencurahkannya. Mungkin kita menabur dengan air mata hari ini, satu saat kita akan menuai dengan sorak-sorai.
Kalau Alkitab berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu ya Tuhan, yang telah engkau simpan bagi orang yang berlindung kepadamu. Kalau bahasanya adalah simpan, kalau bahasanya arti dari simpan itu adalah yang telah kau tabung. Maka satu saat tabungan kita pasti cair, dicairkan oleh Tuhan. Dan satu saat kita akan mengerti, sesungguhnya kebaikan itu adalah investasi yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Teruslah berbuat baik, teruslah membangun hidupmu bukan di atas dasar yang terbuat dari pasir, di atas dasar yang terbuat dari batu. Sehingga kalau engkau dikecewakan, engkau tetap memberkati. Kalau engkau disakiti, engkau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ingat Yusuf lebih cepat berhasil dari saudara-saudaranya. Waktu Yusuf dicemburui oleh semua kakak-kakaknya, Yusuf berusia 17 tahun. Dia dipakaikan baju yang maha indah kata Alkitab. 17 tahun ketika semua saudaranya marah, Yusuf akhirnya dibawa oleh saudagar Midian dan akhirnya dibawa ke Mesir. Bapak Ibu tahu Yusuf waktu berhasil umur berapa? Yusuf berhasil umur 30 tahun. Untuk berhasil Yusuf hanya membutuhkan 13 tahun sampai di puncak keberhasilannya. Bagi orang yang baik hatinya, bagi orang yang tidak menyimpan kepahitan, orang itu dipastikan lebih cepat berhasil dari orang-orang yang selalu menyimpan kekecewaan. Ya. Ada istri yang berkata, aku bukan benci sama kamu, cuma aku kecewa. Ya sama aja. Bukankah saya selalu bilang buat Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita membenci orang lain itu sama seperti kita sedang memberikan bantal tidur kita kepada orang yang kita benci. Sementara orang yang kita benci bisa tidur, kita nggak bisa tidur Bapak Ibu. Ambil lagi bantal tidurmu, enak aja lo bisa tidur, gua kagak. Gua mau ambil lagi bantal tidur gua, ambil. Kita bukan orang yang selalu bereaksi dengan kekecewaan, bereaksi dengan kepahitan. Kita adalah orang yang harus memiliki hati yang lega. Hati yang baik. Coba kita lihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-10 ayat 14. Mazmur 10 ayat 14, apa kata Alkitab? Dikatakan demikian. Engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Kalau Bapak Ibu dikecewakan, kalau Bapak Ibu dihina, kalau Bapak Ibu disusahkan oleh perbuatan orang lain, ingat Tuhan itu tahu. Kalimatnya engkau memang melihatnya. Kalimatnya bukan dikatakan engkau akan melihatnya, tetapi engkau memang Tuhan, engkau tahu apa yang ada dalam hidupku ini. Lalu apa yang terjadi? Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak-anak yatim engkau menjadi penolong. Tuhan tuh tahu sakit hati kita. Tuhan itu tahu kita terluka. Dan Tuhan ingin mengambil luka itu kata Alkitab dengan tangannya sendiri. Cuma kadang kita nggak mau diambil. Kita terlalu keras untuk menyimpan kebencian itu. Kita terlalu keras untuk menyimpan kepahitan itu. Enggak Tuhan. Saya pernah melayani ada seorang perempuan, dia nggak mau menikah lagi. Karena dia terlalu banyak dikecewakan oleh pria. Lalu dia bilang, aku nggak mau nikah, aku benci laki-laki, aku akan kunci pintu hatiku, aku akan buang kuncinya sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membuka dan mengambil kunci itu lagi. Saya bilang sakit ini orang. Bapak Ibu, saya mau bilang buat Bapak Ibu, anak-anak muda, emang sendiri itu nggak kepo, nggak repot, nggak ribet. Tapi satu kali datang kesepian, engkau sadar bahwa engkau nggak bisa sendiri. Dan rasa sepi itu nggak bisa diobati dengan keramaian. Rasa sepi itu harus datang dari Tuhan yang menjawabnya. Berdua lebih baik daripada sendiri. Amin. Sehingga kalau engkau udah terlanjur buang kuncinya, minta cadangannya dari Tuhan. Tuhan kembalikan. Saya jadi ingat yang gadis ditilang itu. Iya, Tuhan minta kuncinya lagi, aku akan kasih ke seseorang. Ya. Waduh, Bapak Ibu, ya, kalau kita jadi orang yang kepahitan terhadap wanita atau terhadap laki-laki, kita jadi orang yang merugi karena kita tahu bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita butuh bersama.
Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara seiman diam bersama. Bapak Ibu tidak bisa jauh dari keluarga. Keluarga itu kekuatan kita. Keluarga itu adalah semangat kita. Tanpa keluarga kita ini tidak ada apa-apanya. Ada orang yang sudah mulai agak kaya, rumahnya udah mulai menjauh dari keluarga. Sangat kaya, akhirnya rumahnya paling di ujung. Dan biasanya orang kaya tuh rumahnya di ujung-ujung sampai susah untuk dituju. Kenapa? Ya apalagi orang Batak, supaya semua saudara nggak tiap hari datang. Ya orang Batak tuh kan temanya hidup adalah memiliki saudara. Ya, udah nonton belum Ngeri-Ngeri Sedap? Saya sampai nangis loh nonton film itu. Berapa kali saya usap air mata saya. Saya kagum terhadap hidup keluarga yang begitu rukun. Sehingga kalau untuk saudara yang nonton, saudara bisa tahu kan? Ada Domu, ada Gabe, ada Sahat ya. Nanti pulang cari bioskop terdekat, nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Ya. Dan kalau saudara nonton film keluarga begitu, nanti gairah untuk kumpul sama keluarga, membangun keluarga. Waduh, itu luar biasa. Ya, saya ini orang Batak, Bapak. Ini benar-benar orang Batak nih. Cuma saya pejabat peranakan Jawa dan Batak. Ibu saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Jadi seringkali orang lihat saya kan nggak terlalu amuba nih. Asli muka Batak maksudnya. Ya, sehingga orang selalu bilang, Pak, kok nggak kelihatan Bataknya sih? Masa sih? Iya, jangan pakai parapat lah. Lo emang kenapa? Pakai saja purba. Maksudnya iya, purba itu artinya pura-pura Batak. Saya biar begini-gini ketua garda parapat se-Indonesia loh. Maksudnya baris depan, garda depan, Pak. Marga saya itu saya ketuanya. Ya. Dan kalau belajar tentang orang Batak itu memang kadang mukanya Rambo, hatinya Rinto. Itu di film itu nangis terus. Bahkan siapa orang Batak yang gak nangis? Siapa kita yang dari suku lain pun yang tidak nangis nonton film Ngeri-Ngeri Sedap itu? Kita jadi orang yang ngerti. Tanpa keluarga, tanpa bersama, kita ini rapuh dan tidak ada apa-apanya. Sehingga saudara, kalau masih bisa bantu saudara, gak apa-apalah. Yang penting dia dekat sama kita. Kalau kita masih bisa hidup bareng-bareng, gak apa-apa. Kita jadi orang yang hidup dalam anugerah kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak muda, cita-citakan punya keluarga. Amin. Ya. Sehingga kan nanti kalau cari pasangan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau pasangan yang baik dan yang datang dari Engkau. Tuhan tuh punya stok pasangan yang terbaik tuh banyak Bapak Ibu. Sehingga saudara gak usah takut untuk berharap yang baik dan paling baik. Saya sering kali kalau ketemu anak gadis gitu yang masih sendiri, saya bilang, kok kamu gak kelihatan pacaran sih? Oh iya om, aduh om sekarang cari pacar tuh susah. Apalagi yang seiman, itu bukan susahnya minta ampun, tapi susahnya minta uang. Mau nggak saya kenalin sama orang? Mau om, itu di sana ada pemuda namanya Marcelo Italiano. Astaga om, mau katanya. Akhirnya 2 minggu saya nggak ketemu dia. Gimana udah kenalan belum? Udah om. Astaga, itu namanya Marcelo Italiano kan om? Iya. Namanya sih masa kini, tapi mukanya masa gitu. Nah Bapak Ibu tahu sendiri kalau mukanya masa gitu tuh ya kayak apa gitu ya. Saya bilang kamu sih lihat Tuhan kan gak melihat rupa. Saya bilang gitu. Iya om, masa begitu cariin yang lain dong om. Kadang-kala kita udah jodoh-jodoh ini. Saya sering loh jadi mak comblangnya ibu-ibu. Pendeta tolong dong cari kalau ada anak-anak yang tampan gitu ya. Apalagi mapan gitu ya, kenalin sama anak saya. Atau yang perempuan gitu ya, kenalin sama anak saya. Hari ini kita boleh mengerti bahwa kalau kita punya cita-cita, punya harapan, tidak usah khawatir, Tuhan pasti jawab doa kita. Meleset-meleset dari 100% anak-anak muda, 85% Tuhan jawab doamu. Iya. Nanti kalau udah jalan di karpet merah, waduh, saya nggak tahu karpet merah tuh kenapa ya bisa buat orang jalannya tegak ya. Waktu saya nikah tuh tegak banget. Kata orang-orang, kok kamu biasanya badannya gak setegak itu loh. Ya itu campur grogi tahu. Ya. Jadi Tuhan memberkati kita.
Kita bangun dasar hidup kita di atas dasar yang terbuat dari batu. Yesus adalah batu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil sikap doa. Kita datang kepada Tuhan, mensyukuri setiap firman yang kita dengar. Haleluya. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah terang firman Tuhan yang sudah menerangi hatimu. Izinkan firman Tuhan tertanam di hatimu sekarang. Jangan lagi membangun hidupmu di atas dasar yang adalah kekuatan manusia. Kekuatanmu terbatas. Bahkan orang yang engkau andalkan pun terbatas. Engkau membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, yaitu dasar yang terbuat dari batu. Alkitab berkata Yesus adalah batu. Dia adalah batu penjuru. Dia adalah batu karang yang teguh. Dia harus menjadi pegangan kita untuk maju dalam hidup ini. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan uangmu, jangan andalkan hebatmu. Kalau hidupmu tidak berdasar dengan kuat, dunia ini akan membuat engkau lenyap dengan segala keinginan-keinginan jahatnya. Bangun dasar ini di atas dasar hidup anak-anakmu. Biarlah engkau menjadi orang tua yang bersuka cita ketika engkau melihat anak-anakmu besar dalam segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jadi orang-orang yang hidup berjalan dan menang bersama dengan Tuhan. Bukan karena engkau kaya mungkin, bukan karena engkau hebat mungkin, bukan karena engkau memiliki jabatan mungkin, tetapi karena engkau memiliki Tuhan dalam hidupmu. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika engkau mendengar suaranya, jangan pernah keraskan hatimu. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, lihatlah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami lemah, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kami bersyukur, kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat kebaikan-Mu dari awal pandemi ini sampai hari ini boleh ada. Kami hidup, kami diberkati, kami dilindungi, kami disertai dan tidak pernah ditinggalkan. Ini adalah keberuntungan kami, kasih karunia dan anugerah yang kami terima. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Tuhan teruslah Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Biar tiap langkah mereka menjadi langkah-langkah yang diperkenankan oleh Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Biarlah seperti Engkau berkata kepada kami, sesungguhnya berkat itu ada di atas kepala orang benar. Demikianlah terjadi firman-Mu dalam hidup kami semua. Hadirlah di langkah juang kami ya Tuhan. Hadir di meja kerja kami masing-masing. Dan buatlah kami bercahaya di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang bagi banyak orang. Kami aminkan firman-Mu. Kami nyatakan kuasa Tuhan di dalamnya. Dan kami aminkan setiap doa yang sudah kami naikkan. Bahwasanya kami percaya, sebab itu kami berkata-kata, barang apapun yang kami minta dalam nama Yesus, maka Engkau akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang percaya, jemaat GBI Rahmat Immanuel, sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih banyak Pastor Julius Parapat yang sudah berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga jemaat Tuhan, saat ini kita mau berdoa buat persembahan. Buat Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan agar dapat dibantu oleh petugas. Oh ya, di depan sih, minta tolong. Di sini di tengah juga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa bagi setiap persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk mengangkat amplop persembahan tinggi di atas kepala, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya itu menguatkan setiap kami. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang sudah Tuhan beri bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk usaha pekerjaan kami bersyukur untuk kesehatan kami.
Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk bisnis kami, studi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini di tangan kami ada sebagian harta yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Kami memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kami. Berkati Tuhan setiap persembahan ini, kuduskan, sucikan agar kiranya layak untuk kami mensupport setiap kegiatan di gereja kami ini Tuhan. Berkati Pak Paulus bersama dengan tim yang mengelolanya. Kami percaya segala sesuatu yang terbaik yang kami terima, kami mau kembalikan buat Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan via transfer bisa langsung juga ke rekening gereja kita di BCA nomor rekening 466705x8. Buat jemaat Tuhan yang mau tetap update dengan pengumuman dari gereja kita, saudara juga bisa follow Instagram gereja kita di GBI_Rem Ciputra. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah. Bisa di search aja keywordnya GBI Rem Ciputra, nanti keluar kok. Kalau ada logonya pasti saudara tahu. Sama seperti logo yang dipakai di baju-baju para pengerja saat ini ya. Oke, itu saja, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Mas Julius. Sahabatku, sekarang pulanglah, hiduplah dan bekerjalah bersama damai sejahtera Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus menyertaimu dan kuasa Roh Kudus memimpin langkah kita semua untuk menuju keberhasilan dan kehidupan yang lebih baik hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.